Oke, pagi teman-teman traders ya, saham dan forex. Kembali kita belajar bagaimana kita untuk menjadi sukses di trading saham dan forex ya. Jadi target untuk bulanan itu seperti yang sudah dilakukan dalam 2 bulan terakhir, yaitu kita profit 2-5% ya. Jadi itu bagaimana caranya, saya sedikit share bahwa kuncinya kita harus mengenal yang namanya pertama kali itu adalah money management. Ya, bagaimana kita mengatur risk daripada trade kita ya. Jadi misalkan di setiap trade saya selalu menggunakan 0,5% daripada equity. Ya. Saya equity-nya itu 200 juta ya. Modal 200 juta. Berarti risknya itu adalah 1 juta per transaksi. Jadi kalau kita profit 50% ya, profit 50% ya 200 juta. Saya coba ini. Oke. $200 juta. Jadi itu sekali trade itu 1 juta ya. Itu lossnya gitu kita tetapkan. Jadi kalau 50% daripada total trade per bulan profit, misalkan kita entry 30 kali sebulan, berarti 15 kali profit. Jadi 15 loss. Jadi 15 dikali 1 juta, 15 juta loss per bulan. Nah, profitnya gimana? Saya mengset itu profit 1,6 dikali loss. Jadi setiap profit itu 1,6 juta ya. Jadi kalau kita 15 kali transaksi yang profit ya, itu bisa dibilang 27 juta profit. Berarti netnya adalah 12 juta. Ini berapa persen dibanding 200 juta? Adalah 6% ya. Jadi target seorang trader itu 2-5% per bulan. Ini untuk pemula. Jadi kalau di atas 5%, Anda sudah naik grading ya. Oke. Nah, bagaimana mencapai itu? Kita harus bisa pertama manajemen psikologi. Jangan pernah over confident. Kedua, analisa teknikal. Ataupun fundamental. Ya. Fundamental bisa dicari di tempat-tempat lain. Ya, tapi saya coba share di sini bagaimana analisa teknikal. Ya, manajemen psikologi saya itu harus dilatih. Oke, kembali kita ke chart ya. Jadi bagaimana kita menganalisa trade ya. Jadi kalau kita harus melihat dari
monthly dulu ya. Saya di sini menggunakan setting Fibonacci dan candlenya Heiken Ashi. Jadi di sini ya, di mode ini, oke. Jadi di sini ada Heiken Ashi. Pilih Heiken Ashi ya, pilih Heiken Ashi. Kemudian kita di sini untuk melihat gelombang Elliott ya, gelombang Elliott. Kemudian kita memakai Fibonacci di sini. Sini Fibonacci, retracement Fibonacci. Nah, kalau kita melihat contoh ini, saya coba contoh di saham Bumi Serpong Damai. Ya, ini saham itu naik dari 2009. Nah, kita akan melihat naiknya itu gimana caranya untuk melihat apakah ini akhir daripada kenaikan. Ya, pertama kita menggunakan yang namanya Fibonacci. Ya, kita harus tahu di mana pergerakannya. Nah, asumsi kita ini adalah seperti ini. Kemudian ini naik, kemudian ini turun, kemudian ini naik. Oke. Nah, yang kita lihat di sini kalau kita zoom ya, ini adalah closing candle ya. Jadi kalau untuk baca candle kita coba cari tempat lain, jadi saya tidak mengulang di sini. Jadi di sini ada closing candle ya. Kalau candle bullish itu ada closingnya adalah di atas ya. Ini closing di sini. Kita mark pakai sinar horizontal, kita tandai. Oke, udah. Kita tandai di mana candle yang close di atas ini. Inilah candlenya. Kita tandai. Ya, mungkin kalau belajar harus pelan-pelan. Nah, kita tandai di mana low paling kecil. Ya. Tapi sebelum itu kita harus lihat di manakah closing candle bear. Kalau untuk harga terendah, yaitu di sini. Di candle mana? Candle ini. Ini closing paling rendah ya, bukan ini, bukan ini, tapi ini. Oke, saya warnai ini orange. Nah, kita akan tarik Fibonacci dari yang closing ke sini. Jadi ambil Fibonacci, tarik sini. Oke, kita geser dulu ke low candle yang sudah kita mark. Ya, jadi kita akan melihat dengan Fibonacci setting ya. Jadi Fibonacci itu saya membuat settingan mungkin visibilitasnya dulu ya, kalau kita time frame bulan ya kita di bulan aja gitu supaya jangan rame ya. Kemudian saya coba memakai hanya ini. Jadi 38,2 itu setting defaultnya sama 61,8 ini saya matikan supaya jangan terlalu banyak ya. Jadi cara tarik garis seperti itu. Dan kita akan lihat harga sudah di Fibonacci ini. Nah, perhatikan 1,88, 2,88 dan 4,88 itu adalah modifikasi ya. Jadi modifikasi saya untuk melakukan perpanjangan tren. Jadi kita tambah di sini 4,88, 2,88 kita ubah di sini ya. Nah, begitu sampai di zona ini kita lihat harga sudah di sini tertinggi. Ya. Kita marking ini misalnya kuning seperti ini. Nah, harga sudah tertinggi. Sudah mencapai zona tertinggi. Nah, ini kemungkinan akan turun. Kapan dikatakan turun? Kita ikuti prosedur yang tadi. Yaitu kita melihat di mana seperti ini. Ini adalah pintu ya, seperti guru saya bilang, ini pintu untuk membuka market perubahan tren ya. Jadi kita akan marking itu,
kita marking low candle udah tahu, dan ini closing yang paling tinggi ya. Ini menyatakan ini valid. Setelah ada initial break atau engulfing ya, ini bearish engulfing, bullish dimatikan oleh bearish ya. Kemudian kita tarik ke sini, saya hapus, kita ambil dari sini Fibonacci retracement, kita tarik dari closing candle yang break ke atas. Nah, kita akan lihat perjalanan tren turunnya sampai mana. Ternyata sampai di sini. Oke. Harga sampai sini akan going up. Apakah kita bisa buy? Menurut aturan ini, kita lihat di mana pintu market untuk perubahan tren. Di sini. Karena di sini tidak ada. Ini gelombang bear. Di sini. Artinya bisa dibilang ini resisten atau di daerah supply ya. Di sini banyak penjual. Oke. Nah, kita harus melihat pergerakan harga ini berat ya karena di sini. Nah, lantas ini kenapa naik? Pertanyaan kita, kenapa naik? Di time frame monthly kita tidak nampak perjalanan tren, tapi di time frame kecil kita nampak. Kita akan ikuti dari sini pergerakan ini. Ya. Pergerakan ini kita akan lihat. Kenapa dia bisa sampai turun ya, naik membuat turun ya, membuat gelombang turun ya. Kita sini tidak akan membicarakan Elliott wave, itu di sesi lain di video saya sebelumnya ya. Tapi inilah mark saya. Nah, seperti ini harga naik membuat suatu wave 4 ya, kata saya wave 4. Tapi apakah harga ini bisa naik tanpa ada pecah? Sementara kita melihat di mana pintu market. Pintu market di sini. Ya, jadi pintu market di situ kita melihat, wah ini masih naik jauh. Tapi kenapa ini naik? Berarti kenaikan ini tidak di time frame ini. Kita akan lihat di time frame kecil, daily. Nah, ternyata di daily nampak ya. Inilah yang terakhir ya. Jadi di sini candle ya. Jadi di mana kita akan menentukan closing candle-nya? Di sini ya. Kita akan tarik Fibonacci ke sini ya, ke low, paling low. Kita akan lihat perjalanan trennya. Ups, ternyata harga di luar naik. Kita bisa melakukan perpanjangan. Kita tarik ke high candle. Apakah betul melewati? Nah, kita harus melihat kenapa, apakah seperti itu. Mungkin kita ada kesalahan. Nah, kita ikuti rule-nya. Oh, ternyata ada hidden engulfing ya. Jadi kalau ada hidden engulfing, yaitu seperti inside bar ya. Kalau orang tahu inside bar, ada satu mother candle, ada anaknya, kemudian ada yang break di atas daripada ini close. Jadi kita akan tarik yang dari situ. Ada candle yang break. Nah, jadi penarikan Fibonacci khusus yang hidden bearish atau istilahnya dominant break seperti ini ya. Jadi hidden bullish engulfing. Kita tarik Fibonacci di sini. Closing tidak di sini. Tapi
kita tahu bahwa harga akan naik setelah dia break ini. Kita lihat Fibonacci-nya, ternyata sudah di Fibonacci 41,8. Ya, berarti sudah tertinggi. Nah, apakah harus di situ? Bisa saja di 2821 ataupun 2. Tapi setelah itu harga pun turun mengikuti tren di weekly. Ya, karena weekly itu kan dari trennya downtrend ya. Ya, kita trennya downtrend. Kenapa downtrend? Karena dia naik tidak bisa buka market. Berarti ini akan membuat new low. Naik untuk turun. Ya, jadi kalau ada market momentum seperti ini tidak membuka market, sementara harga naik, itu berarti di time frame itu tidak berlaku. Dia akan turun lagi membuat new low. Ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, berarti di time frame daily kita akan tarik lagi. Ya, kita lihat ada hidden bearish engulfing di sini. Ya, kita lihat ada bearish engulfing. Saya coba ulang. Nah, di sini candle yang break, di sini ada mother candle-nya. Ya, jadi anaknya banyak itu, lebih dari 2. Jadi itu namanya hidden ya. Hidden bearish atau hidden bullish. Tarik Fibonacci, kemana perjalanan tren. Nah, ternyata harga melewati Fibonacci 423. Berarti momentumnya kuat. Kita akan tarik extensionnya ke support atau supply di bawahnya. Jadi karena ini uptrend, kita akan tarik. Kan tadi belum menentukan. Di sini kita akan menentukan pintu marketnya di sini. Berarti kita akan tarik Fibonacci-nya ke daerah closing candle. Mana? Oke, situ. Manakah yang closing candle? Ini. Jadi kita akan tarik di sini. Ya, untuk melihat tren kemana perjalanannya. Nah, harga sudah di bawah. Ya, harga sudah di bawah di zona 423. Nah, harga kemungkinan naik juga memecahkan market. Kita akan melihat di manakah candle yang close terendah di sini. Ya, bukan di sini, tapi di sini. Ya, seperti aturan sebelumnya, kenapa naik tidak di time frame ini? Karena pintu market di sini. Ya kan? Pintu market di situ. Kenapa harga naik? Ini berarti naik untuk turun, ya. Jadi kalau kita berarti ini naik untuk turun, buat new low, ya. Jadi kita akan melihat di mana new low-nya, yang closing paling rendah di situ. Oke. Di mana ininya? Pintu market di situ. Oke, kita akan menilai apakah ini ada hidden. Oke, ini hidden. Kita akan tarik di sini. Di closing candle nih. Retracement, kita tarik dari sini. Oke. Kita tarik perjalanan. Ternyata over lagi. Nah, kita akan tarik extension. Kita mungkin tarik ke high. Loh, kalau begitu ini kan berarti kita sendiri yang mencocokkan. Tidak ya. Jadi ini ada aturan kalau harga itu terlalu kuat momentumnya, kita akan tarik perjalanan trennya untuk melihat di manakah apakah udah akhir. Nah, ternyata sudah akhir. Ya. Setelah itu sudah akhir di 423 dan 488. Ya, saya coba hapus.
beberapa candle yang tadi. Oke. Nah, di time frame daily lah kita akan melihat ini harga turun, ya. Turun. Kita akan cari di mana ini perjalanan turunnya, ya. Oke, sorry. Jadi kita harus tentukan dulu, ya. Saya coba pelan-pelan lagi karena saya udah terbiasa. Nanti lama-lama kita akan coba. Oke. Ini yang closing, kita akan cari sini dulu. Apakah momentum turunnya kuat? Nah, ternyata sudah sampai di sini. Di 423,8. Ya. Kita akan tentukan closing terendah di sini, bukan di sini ya. Di sini, di closing bear ya, terendah. Di mana ada hidden lagi. Nah. Oke. Seperti itu. Jadi perjalanannya naik sudah di sini. Masih melebihi, berarti kita akan tarik pertama sekali ke atas, ke high candle. Sudah kena, ya. Oke. Sudah kena. Harga sudah kena take profit point, ya. Harga sudah kena take profit point. Kita pakai marker dulu. Jadi kalau sudah kena take profit point, kita akan melihat dari sini bagaimana kita melakukan entry ya, karena untuk trading saham itu kan one way ya, one way ada yang kita bisa beli ya. Jadi apabila kita melihat harga sudah mau ke arah reversal ya, reversal itu perubahan tren ya. Jadi kita fokus mencari reversal dari downtrend ke uptrend. Jadi fokus itu dengan Fibonacci, mengenal daripada pintu market breakout ya, pintu market breakout. Jadi kita harus tahu di mana support atau resisten atau istilahnya supply atau demand zone ya. Mungkin bisa dilihat di video-video saya sebelumnya atau di video-video yang lain bagaimana itu supply atau demand zone. Kemudian kita akan tarik Fibonacci dan kita akan melihat dari mana endpointnya, dan kita akan lihat new structure reversal. Nah, ada juga cara yang seperti ini. Membuat dipakai line. Oke, jadi nampak dia ada break ini, ya, break daerah ini, ya, break. Saya coba besar. Ini close di sini, ini close di atas. Jadi break. Ya. Kita akan entry buy di sini. Begitu dia balik, kita akan tunggu koreksi untuk naik ke atas. Jadi setelah itu kita akan melakukan proyeksi kemana harga akan bergerak. Kalau itu dengan chart line kita bisa melihat. Tapi saya coba pakai candle Heiken AC supaya meminimalisir.
Di sini kita lihat ya, ada beberapa kali harga ngetes daripada support. Ini jadi candle ada momentum kuat ya, merah ya, biris terus kemudian naik turun, kemudian tes, itu berarti harga belum break ya. Break itu kan closing di atas ininya ya, belum ada bisa close di sini belum. Nah ini namanya zona pintu kuat ya, atau istilahnya CBR key ya, istilah guru saya Vibo Musang itu adalah CBR key. Kita harus marking ini dulu, jadi kita inilah pintu market begitu. Kenapa? Karena untuk menghambat tren naik, ini kan trennya turun, banyak CBR key yang terbentuk. Ini menjadi penghalang, istilahnya resisten ya, bahwa kita untuk melakukan tindakan entry ya, seperti itu. Jadi harga di sini, jadi untuk take profit kita di sini karena resisten ini ya, jadi harga naik kita take profit di situ. Seperti ini, break ya, break ada yang closing, ini kan closing di sini ya, dia akan berubah market, dia akan cari lagi balik ke bawah untuk entry buy ya. Jadi di sini kita melihat ada dominan, ada break, kemudian ada break CBR key, kita akan entry buy, kita akan take profit di atas ya. Jadi itulah perjalanan daripada pemahaman kita bagaimana reversal. Nah, kondisi di sini apakah kita akan turun? Bisa saja dia akan turun. Kita akan melihat di mana pintu market di sini. Apa yang terjadi di sini? Ternyata ada hidden bearish engulfing ya. Apakah kita bisa narik Fibonacci? Bisa, tetapi kita tidak bisa melakukan tindakan entry sell ya. Seandainya di forex bisa, tapi dengan kondisi gini kita harus break dulu ke bawah, baru kita akan entry. Jadi mesti gini. Jadi mesti gini, naik bawah. Ya mesti break, mesti ada candle biar gitu. Oke. Jadi itu yang kita harus kuasai untuk melakukan entry ya. Jadi bagaimana kita akan menilai entry. Jadi kalau untuk take profit, untuk stop loss, kita akan melihat di mana, di low ini. Nah, kita akan pakai teknik ini, posisi pembeliannya di ini. Kita ambil, kita membeli itu di sini. Koreksi itu terserah aja, mau di sini. Kita akan entry buy di mana, itu terserah. Itu di chapter lainnya. Nah, seandainya kita nih stop loss di sini, kita akan take profit. Jadi kalau kita melihat rencana kita take profit di sini, bisa juga take profit di sini ya. Tidak salah di 261, bisa juga di 41. Nah, yang penting adalah kita rasio risiko dan perolehan itu ini di atas 1,6 ya, di atas 1,6 ini. Jadi ini dia 5,56, ini 1,6, di atas 1,6, oke, kita layak ya. Usahakan kita setiap kita melakukan entry seperti itu. Apabila tidak, lebih baik kita skip, kita cari pair-pair lain ya. Oke. Demikian teknik kita untuk melakukan entry dengan technical analisis ya. Untuk saham-saham yang lain bisa dilakukan dengan cara yang sama, dari mandi dulu step-stepnya. Boleh video ini diulang-ulang untuk melihat bagaimana saya melakukan tindakan mapping ya, mapping chart ya. Karena ini rame, saya mungkin belum berubah settingnya, harusnya ini tidak nampak di monthly. Oke, salam profit bagi teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi dan salam profit.